Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bung Kameramen Junior? Wih, alhamdulillah Bang Alfian, baik. Gimana Bang Alfian kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita berlanjut dengan Bung Kameramen Junior. Nanti akan datang lagi Bung Kameramen Senior atau yang ori. Kalau yang ini KW. Kita akan dengerin atau kita akan respon dibacain berita kepada Bung Kameramen, disilahkan. Oke Bang Alfian, kali ini berita dari Forum News Network FNN. Judulnya, Sidang Edi Mulyadi, Ancaman Bagi Kebebasan Pers. Masuk ke dalam beritanya Bang Alfian. Jakarta, fnn.co.id, sidang perdana wartawan senior FNN, Edi Mulyadi, digelar Selasa 10 Mei 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia akan dibela oleh sedikitnya 32 orang pengacara yang tergabung dalam tim pembela Edi Mulyadi. Berdasarkan pantauan FNN, sebagian tim pengacara sudah datang dari pukul 9. Mereka antara lain Ahmad Yani, Herman Kadir, Juju Purwanto, Dedi Setiawan, Kurniatri Royani, Herman Umar, Ilham, Thorik, dan Novel. Selain itu juga terlihat Ustadz Alfian Tanjung. Waduh. Tahuan deh. Iya. Masih lanjut Bang Alfian. Lanjut. Edi Mulyadi diadili terkait kasus pemindahan ibu kota negara yang disebut sebagai tempat jin buang anak. Waduh, gimana nih tanggapan Bung Alfian terkait berita ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bung Kameramen, kita akan mencoba merespon kasus Edi Mulyadi yang sebetulnya sudah sampai pada persidangan yang sekian belas. Kalau nggak salah nanti tanggal 23 ada lagi sidang lanjutan kepada Bang Edi. Ustadz Edi Mulyadi tetap sehat, istiqomah, dan selalu takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita merespon ancaman yang berhubungan dengan hukuman ini sebetulnya semakin terkuak dengan adanya peristiwa polisi ditembak polisi, di rumah polisi, ditangkap polisi, disidik polisi, Waduh, diborgol polisi, dan selanjutnya halo polisi. Nah, jadi kembali kepada urusan Bang Edi, jin buang anak itu sebetulnya secara pemahaman dipahami sebagai sebuah bentuk keniscayaan, ketidaksiapan, kesepian, sepi ya. Tapi sayang ini berlanjut menjadi sebuah proses hukum. Sebenarnya bukan itu soalnya, karena soalnya Bang Edi Mulyadi punya arsip video di mana beliau sempat meliput tentang suasana KM 50 sebelum rata dengan tanah. Itu sih kalau menurut saya bacaannya ke situ, juga bukan masalah jin buang anak. Kalau jin buang anak dipermasalahkan berarti jin buangan anak, jinnya mesti datangin dong di pengadilan. Dia tersinggung kagak gitu. Gitu Bung Kameramen. Oke. Sesuai dengan pernyataan Bung Alfian tadi, lanjutan beritanya nih Bung Alfian. Namun, menurut tim pengacara Edi Mulyadi, dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak hanya mempersoalkan tentang kritik Edi Mulyadi terhadap rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, tetapi membawa-bawa produk jurnalistik karya Edi Mulyadi lainnya di akun YouTube Bang Edi Channel. Berarti menurut saya nih Bang Alfian, kasus Pak Edi Mulyadi ini bukan soal tentang jin buang anak, tapi lebih ke karya Edi Mulyadi lainnya yang di akun Bang Edi Channel. Menurut Bang Alfian, karya apa itu Bang Alfian yang difokuskan itu? Bang Edi memang produktif ya. Pertama dia wartawan senior. Secara historis, secara sejarah, beliau ini adalah wartawan analis ekonomi. Maka bisa dipahami ketika pernah ada Menko Perekonomian Pak Rizal Ramli, pernah menjadi menteri, Pak Edi Mulyadi ini, atau Ustadz Edi Mulyadi ini, adalah salah satu staf pribadi daripada Pak Rizal Ramli. Dia mempunyai kemampuan dan dia mempunyai keahlian yang mendalam tentang analisa ekonomi dengan berbagai persoalannya. Nah, satu di antaranya memang beliau cukup detail menguasai seluk-beluk urusan kasus kilometer 50 yang merupakan peristiwa pembunuhan, pembantaian sadis terhadap 6 orang pemuda Islam dari Front Pembela Islam, Laskar FPI,
yang dibunuh pada tanggal 7 bulan Desember tahun 2020. Sebagaimana pernyataan saya di awal tadi, juga terdapat video yang memberikan peliputan terhadap tempat dan warung-warung, toko-toko, dan keberadaan KM50 sebelum hilang dari pemandangan manusia. Ada yang menjelaskan dia saksi mata. Nah, saksi mata, jadi ada mobil satu dipepet di Palang, maksud dia di Palang, dan di situ polisi banyak banget. Bahkan kata dia sejak sore jam 6 itu sudah banyak polisi. Saya tanya berapa mobil? Mobilnya 10 mobil lebih, dan 3 diantaranya mobil resmi patroli. Dan itu memang dari sore katanya udah banyak polisi. Nah, ini kejadiannya kalau kata dia, kita dia tunjuk jarak, saya perkirakan dari posisi dia duduk dengan kejadian sekitar 8 meter. Jadi kalau polisi mengatakan ada baku tembak menembak, sekali lagi si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan nama apalagi wajahnya mengatakan cuma 2 kali, tidak ada tembak-tembakan, dan dia mengatakan bahwa yang menembak adalah polisi. Orang yang di dalam mobil sama sekali tidak membawa senjata karena tidak melakukan tembakan balasan. Gitu Bung Kameramen. Oke Bung Alfian. Terakhir Bung Alfian, isi surat dakwaan tersebut kata tim pengacara Edi Mulyadi mengancam kebebasan pers di Indonesia karena produk-produk jurnalistik lain yang ada di YouTube berpotensi untuk dikriminalisasi. Waduh Bung Alfian, katanya negara Indonesia itu demokrasi, tetapi kita mau kritik, mau berpendapat di sosial media atau di jalanan terkesan dihalang-halangi Bung Alfian. Gimana Bung Alfian? Ya, Edi Mulyadi ini seorang wartawan, dan dalam perundang-undangan wartawan itu dia punya kekebalan atau punya protek hukum bahwa apapun yang dia beritakan selama memenuhi persyaratan 5W1H, apa, di mana, kapan, dan seterusnya yang sifatnya merupakan berita, tidak ada alasan untuk diapa-apakan. Jadi lagi-lagi ini memang sebuah bentuk ekspresi orang yang terlalu jauh berbuat jahat, berbuat curang, berbuat zolim, berbuat kejam. Akhirnya sebenarnya ini adalah bentuk ketakutan agar jangan sampai kalau kata pepatah, sepandai-pandai membungkus bangkai, akhirnya tercium juga. Kan kita udah dengar nih peristiwa Mr. Sambo yang telah membuat Sambo efek. Sekali lagi buat pemirsa, Edi Mulyadi salah satu barisan sosok dari patriot Indonesia yang mendukung kedaulatan Indonesia, dan yang berhubungan dengan dakwaan itu boleh dibilang dakwaan yang by request, begitu menurut yang bisa dipahami oleh orang-orang yang mengerti dinamika politik negeri ini selama 3 atau 5 tahun belakangan ini. Begitu Bung Kameramen. Oke. Di akhir sesi dibacain berita kali ini Bung Alfian, Bung Kameramen mau minta saran nih Bung Alfian. Iya. Untuk masyarakat untuk tetap mengawal kasus Bang Edi Mulyadi ini Bung Alfian. Kira-kira pesannya apa untuk masyarakat Bung Alfian? Yang dekat-dekat dengan Jalan Bungur, yang dekat-dekat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ayo datang. Yang bisa datang, datang. Kalau nggak bisa datang, kasih tahu yang mau datang ke sini loh datangnya. Flyer atau poster digital untuk acara ini dibuat oleh tim pengacara atau tim yang membersamai beliau dengan kasus yang beliau alami ini. Yang lain kirim doa. Karena doa itu doa silahul mukminin, doa itu senjatanya orang beriman. Yang lain lagi kirim sesuatu, bebas. Pakaian, makanan, uang, berikanlah dengan segala khidmat kita kepada beliau, karena beliau juga seorang ulama, dan saya sejak hampir 40 tahun bergaul dengan beliau, tiap malam beliau selalu mengingatkan untuk Qiyamul Lail. Itu mungkin salah satu nilai yang sangat berharga dari sosok seorang Edi. Sekian dibacain berita, Bang Edi Mulyadi segera bebas dan kembali bersama dengan kami, karena kami butuh orang-orang seperti Bang Edi Mulyadi, dan juga tadi Bunda Mary sudah kita bicarakan, dan yang lain alhamdulillah juga Habib Rizik juga sudah bersama dengan masyarakat, bersama dengan umat Islam.
Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.